Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program RYM. Kali ini kita akan awali dengan kita angkat satu pujian. Bapa, dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Dari ketinggian tahtamu Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kami muliakan di dalam nama Yesus.
Bapa, kami bersyukur hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali ada saat ini untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui anak-Mu ini. Berikanlah kami semua hikmat dan pengertian untuk mengerti maksud dan isi hati-Mu yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, agar hidup kami boleh kelak Kau dapati berkenan. Terima kasih ya Bapak. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa masalah yang terbesar, yang terberat dalam hidupnya adalah ketika seseorang itu tidak memiliki pasangan hidup, tidak bisa memperoleh keturunan, gagal dalam karir, gagal dalam studi, usahanya hancur berantakan, sakitnya tidak kunjung sembuh, atau bahkan dokter mendiagnosa penyakit tertentu dalam stadium kronis. Atau barangkali pasangan hidup yang melakukan perselingkuhan, anak yang berani kepada orang tua dan memberontak, memiliki banyak hutang dan tidak lagi bisa atau sanggup untuk membayarnya. Itu semua dipandang sebagai masalah-masalah yang terbesar dan tersulit di dalam hidupnya. Sehingga kita lihat banyak orang yang perjuangan hidupnya hanya untuk meraih hal-hal tersebut di atas. Mereka berpikir bahwa masalah-masalah itu harus bisa diselesaikan. Karena kalau tidak, mereka merasa tidak akan memiliki satu hidup yang utuh, satu hidup yang lengkap, hidup yang diharapkan, hidup yang didambakan oleh semua orang. Padahal saudara, sesungguhnya masalah terbesar bahkan terberat dalam hidup ini adalah ketika seseorang itu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kalau cuma masalah rumah tangga, ekonomi, sakit penyakit, itu semua masalah fana dunia, saudara. Masalah-masalah itu pasti akan bisa selesai. Kalaupun masalah itu tidak terselesaikan, itu juga tidak berpengaruh terhadap nasib kekal kita. Tetapi ketika kita terpisah atau seseorang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, itu sesuatu masalah yang terbesar dan terberat. Karena kalau sampai hal itu terjadi, ya kita tidak bisa menyesalinya lagi. Kita akan mengalami kekecewaan kekal, saudara. Dengan kata lain, sejatinya masalah terbesar atau masalah terberat dalam hidup ini adalah masalah dosa. Ya, saudara, masalah dosa. Karena sangat jelas Alkitab berkata di dalam Roma 6 ayat 23,
bahwa upah dosa adalah maut. Maut artinya kebinasaan. Kebinasaan dalam pengertian terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Padahal ya, semua orang juga berdosa. Alkitab sendiri berkata di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ironi sekali, masalah yang berat, masalah yang besar ini justru jarang disadari, termasuk pada diri orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya, jarang sekali yang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sempat bertanya, kenapa? Satu hal yang perlu kita tahu, kenapa banyak orang Kristen tidak berusaha untuk menyelesaikan dosa yang ada di dalam dirinya? Karena mereka tidak memiliki konsep pengertian daripada dosa itu sendiri. Dosa itu jarang sekali diangkat sebagai khotbah atau diajarkan secara menyeluruh, secara utuh. Kalaupun kita mendengar khotbah-khotbah yang menyangkut dosa, itu cuman sebatas dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Selesai. Dan itu tidak sampai kepada esensi atau hakikat dosa itu sendiri. Sehingga harus diakui bahwa banyak orang Kristen yang tidak berusaha untuk menyelesaikan kodrat dosanya karena mereka tidak mengerti akan konsep ini. Mereka hanya memahami dosa itu sebatas kesalahan di dalam perbuatan atau pelanggaran terhadap hukum moral umum, saudara. Jadi ketika seseorang memukul orang lain dengan kayu, itu dianggap suatu kesalahan, dianggap suatu dosa. Ketika seseorang mencuri, merampok, atau membunuh, itu melanggar moral umum, maka dikatakan itu berdosa. Padahal sejatinya pengertian atau esensi dosa itu bukan demikian. Yang namanya dosa dalam teks aslinya dipakai kata hamartia, yang artinya meleset, luncas, atau tidak tepat sasaran, saudara. Ibarat anak panah yang lepas dari busurnya itu tidak benar-benar ya tertancap di tengah-tengah, ke kanan atau ke kiri sedikit, ke atas atau ke bawah sedikit. Itu namanya tidak tepat sasaran. Ibarat seseorang yang diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat, ke pasar misalnya, dengan naik motor supaya cepat, tetapi dia berjalan. Itu namanya meleset, itu namanya tidak tepat, saudara. Jadi, bagi kita orang percaya yang namanya dosa itu berarti tidak memiliki ketepatan atau kesesuaian dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Itu namanya meleset, itu namanya luncas, saudara. Dan yang perlu kita sadari, yang namanya meleset atau tidak tepat itu bukan berarti orang menjadi jahat, menjadi bengis, menjadi buas seperti binatang. Tidak, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan fragmen pada awal penciptaan di Taman Eden,
Bagaimana manusia pertama itu meleset, saudara. Bagaimana mereka itu sampai dikatakan berbuat dosa. Karena Allah menghendaki agar mereka itu tidak meraba, apalagi memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi yang dilakukan mereka tidak hanya meraba, tapi memetik, bahkan memakannya, bahkan diberikan kepada suaminya. Maka sejak saat itu manusia dikatakan meleset, dikatakan berdosa. Artinya tidak memiliki kesesuaian, ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi ingat, manusia masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah sebabnya kalau saudara lihat, perhatikan, dan saya percaya saudara pernah bahkan menemui, bahkan sering melihat orang-orang di sekitar saudara yang bukan Kristen tetapi baik, saudara. Santun, suka menolong. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang justru lebih santun, lebih baik dari orang-orang Kristen. Dan kalau saudara misalnya saya tanya apakah mereka itu orang yang berdosa atau tidak, saya percaya saudara pasti akan menjawab, oh itu orang berdosa, Pak. Dan kalau orang itu sendiri yang kita tanya, pasti dia juga mengakui, menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Itu artinya bahwa orang berdosa itu masih bisa baik. Karena ukuran daripada dosa itu bukan pada perbuatan-perbuatan yang tampak atau kasat mata. Bukan hanya dari apa yang diperkatakan, diperbuat, dan dilakukan orang yang dijadikan parameter atau ukuran atas keberdosaan seseorang. Tetapi lebih dari itu, yaitu menyangkut keadaan batiniah seseorang, di mana ketika orang itu memiliki pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu sudah dosa, saudara. Padahal kalau mau diakui, kita semua ini masih meleset, saudara. Tetapi kita tidak menyadari. Karena apa? Karena pola pikir kita bahwa dosa itu selalu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tampak, saudara. Jadi kalau seseorang tidak melanggar hukum moral umum, artinya tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, tidak melakukan tindak kejahatan yang lain, tidak menebas leher orang dengan pedang misalnya, lalu dipandang baik oleh orang-orang di sekitarnya, oleh masyarakat, maka ia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berdosa. Dan kalau sudah merasa demikian, pastilah tidak mungkin ia akan menyelesaikan kodrat dosa yang ada di dalam dirinya. Padahal sejatinya, saudara, seperti saya katakan tadi, bisa jadi dan boleh saya katakan pasti ya, hatinya itu masih ada kotoran, belum bersih, benar-benar bersih belum. Ya, barangkali masih ada sedikit, ya, ada satu rasa iri hati, kebencian, dendam, sakit hati, ya. Saudara barangkali berkata, saya enggak itu, Pak. Lah, tetapi keadaan atau kondisi batinnya tidak hanya itu saja, saudara. Juga menyangkut kelicikan-kelicikan,
kepicikan-kepicikan, di mana kita seringkali berbuat sesuatu, tetapi di balik itu ada motivasi-motivasi supaya kita dipuji, ya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan tertentu untuk kepentingan dan keuntungan kita, ya. Ada satu kesombongan-kesombongan terselubung ketika kita menunjukkan atau memperkatakan tentang kebisaan-kebisaan kita akan satu hal, saudara. Itu merupakan satu kemelesetan, itu merupakan satu dosa yang harus diselesaikan. Pikiran-pikiran yang najis, jahat, kotor, porno, ya. Nah, itu juga tidak sesuai dengan pikiran Allah. Nah, itu dosa, dan sama itu juga berpotensi membawa kita kepada kebinasaan. Kita bisa terbuang, terhilang di api kekal, saudara, gara-gara itu. Walaupun perbuatan kita di pandangan umum sudah baik, saudara. Tetapi seperti saya katakan tadi, seringkali itu tidak disadari, saudara, sehingga juga tidak diselesaikan. Ya, itu dianggap satu hal yang wajar, saudara. Sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang menyelesaikan dosanya tetapi tidak tuntas, tidak sampai ke akar-akarnya. Kelompok ini adalah mereka yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum moral umum. Ya, mereka yang mungkin tertangkap basah memalsukan tanda tangan. Mereka yang mencuri uang perusahaan dan tertangkap. Membunuh, merampok, saudara, ya. Nah, mereka berusaha menyelesaikan apa yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa itu. Mereka bertobat, mereka tidak memalsu lagi tanda tangan, tidak mencuri uang perusahaan, ya, tidak lagi membunuh, merampok, ya. Mereka pikir dengan mereka bertobat, ya, mereka sudah menyelesaikan dosa-dosanya. Nah, sekarang kita tahu bahwa sebenarnya itu belum menyelesaikan secara tuntas, belum sampai di akar-akarnya. Ya, jadi ketika mereka menyelesaikan, ya, apa yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa, mereka bertobat, berbalik. Tetapi kalau kondisi batiniahnya masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan dendam orang yang memperkarakannya, ya sama saja, saudara, itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan itu merupakan masalah terbesar, itu merupakan masalah terberat dalam hidup ini, dan harus diselesaikan. Kalau masalah utang piutang, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, ya, rumah tangga, karir, jodoh, ya, itu kalaupun tidak selesai, nggak masalah, saudara. Yang penting justru masalah dosa ini, karena ini menentukan nasib kekal kita. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, siapa yang harus menyelesaikan ini? Nah, kesalahan kedua kebanyakan orang Kristen, mereka berpikir bahwa dosanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, itu, saudara, itu bukan salah, itu benar, saudara. Ya, Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, menjalani hukuman atas dosa kita, supaya kita bisa dibenarkan dan dibawa kepada Bapa. Tetapi ingat, ketika itu keadaan kita itu belum benar-benar bersih, saudara.
masih ada kodrat dosa di dalam diri kita. Lah, kodrat dosa itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Itulah kenapa dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi sangat jelas di sini dikatakan kamu berhubung dengan kehidupan lamamu. Artinya sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kehidupan lama itu dikalimatkan sebagai manusia lama yang mana harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena akan membawa kita kepada kebinasaan oleh hawa nafsu kita. Tadi dikatakan seperti itu, ya. Dikatakan bahwa kita, tadi dikalimatkan dengan kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus. Jadi kamu, diri kita sendiri yang harus menyelesaikan dosa yang ada di dalam diri kita atau kodrat dosa itu, saudara. Bukan orang lain, juga bukan Tuhan, saudara. Ya, tetapi kita, karena kitalah yang melakukan. Karena kita sendiri yang paling tahu keadaan batiniah kita. Jadi kita yang harus menyelesaikan. Itu berarti bukan Tuhan tidak bisa, tetapi karena kita yang melakukan dan kitalah yang punya kehendak bebas, yang bisa menentukan apakah kita mau menyelesaikan atau tidak, saudara. Begitu. Tuhan hanya memberikan satu fasilitas kepada kita, yang mana memberikan satu kesanggupan bagi kita untuk menyelesaikan kodrat dosa itu. Apa itu fasilitas yang diberikan oleh Tuhan? Yaitu firman Tuhan, Injil kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firmanlah yang bisa menguduskan, yang bisa membersihkan hati dan pikiran kita dari sampah-sampah, sehingga kita bisa memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Selain itu, Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya, di mana ketika kita memahami kebenaran, kita merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Allah, saudara. Itulah sebabnya kita sesibuk apapun, kita harus punya waktu, saudara, untuk menyelesaikan masalah terbesar ini. Kalau kita tidak mau binasa, saudara, kita harus punya waktu, tidak hanya untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga untuk memperkarakan kemelesetan kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang tidak tepat? Apa yang sudah kulakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak? Saya percaya kalau saudara bertanya, Tuhan pasti memberitahu kepada saudara melalui Roh Kudus-Nya. Saudara akan mengerti, oh iya, tadi ternyata saya ketika ketemu orang itu, saya berkata-kata yang tidak pantas. Oh, ternyata saya tidak menghormati orang tua saya secara patut. Nah, saudara jadi mengerti kalau saudara perkarakan. Tetapi kalau saudara tidak pernah punya waktu untuk itu, sibuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fana dunia yang saudara anggap sebagai masalah yang terbesar dan terberat tadi, maka kita suatu saat nanti kita akan kecewa dan menyesal, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari saudara, kita benar-benar menyadari bahwa masalah terbesar dan terberat dalam hidup ini adalah masalah dosa, dan itu harus kita selesaikan. Kita pasti bisa, karena Tuhan sudah sediakan
firman dan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sadar bahwa ternyata kami masih memiliki banyak ketidaktepatan di hadapan-Mu. Bapa, ketika kami masih Kau berikan kesempatan, kami mau terus memperbaiki diri. Kami mau terus menyelesaikan masalah dosa yang ada di dalam diri kami. Karena hanya satu kerinduan kami ya Bapak, supaya kami kelak kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar kami berpisah, kami percaya ketika kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baik saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.